Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veron John Sutisna dari kelas 4803 dengan NIM 6070424000026. Bismillahirrahmanirrahim. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi minas syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa rasulah amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat mendengarkan kultum dan sehingga kita bisa belajar dengan lancar di kampus Telkom University. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana dengan berkat usaha beliau kita telah dibimbing dari zaman peradaban umat manusia, dari zaman kegelapan hingga zaman yang insya Allah terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan ceramah khutbah yang berjudul Akad Jual Beli Online dalam Islam. Jual beli dalam Islam, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk muamalah atau transaksi. Dalam jual beli, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariat. Antara lain yang pertama, pelaku transaksi, penjual dan pembeli harus cakap hukum. Yang kedua, objek transaksi, barang atau jasa yang dijual harus halal, sifatnya jelas dan diketahui kedua belah pihak. Yang ketiga, harga disepakati dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi. Yang keempat, ada ijab kabul. Ijab kabul dalam artinya itu sendiri ialah kesepakatan. Terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim mankum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi, termasuk jual beli online. Dalam jual beli online, akad tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara teknologi seperti aplikasi atau website yang ramai saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia, contohnya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, atau e-commerce lainnya. Meskipun demikian, Islam tetap mengizinkan jual beli online selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah transparansi barang. Penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur, seperti ukuran, warna, kualitas, dan spesifikasi lainnya. Jangan sampai terjadi penipuan atau ketidakjelasan, atau biasa disebut dengan gharar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim. Kesepakatan harga yang kedua, kesepakatan harga. Harga barang harus jelas
dan disepakati oleh kedua pihak tanpa ada unsur paksaan. Sistem pembayaran. Yang ketiga, pembayaran harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai kesepakatan. Hindari transaksi yang mengandung riba seperti penggunaan fasilitas kredit berbunga. Yang keempat ada pengiriman barang. Barang harus sampai sesuai dengan kesepakatan waktu, kualitas, dan kuantitas. Jika ada kerusakan, pihak penjual bertanggung jawab untuk menggantinya. Keberkahan jual beli. Rasulullah SAW pernah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, dalam arti memilih, selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka jual beli mereka akan diberkahi. Tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dalam transaksi termasuk jual beli online adalah kunci dari keberkahan. Lalu syarat jual beli dalam Fathul Qorib. Rukun dan syarat jual beli menurut kitab Fathul Qorib. Rukun jual beli menurut Fathul Qorib meliputi yang pertama adalah akid atau pihak yang berakad. Penjual dan pembeli yang berakal, balik, dan cakap hukum. Yang kedua adalah makut alaih. Makut alaih adalah objek akad, barang yang diperjualbelikan, dan harga harus diketahui secara jelas, halal, dan bermanfaat. Yang ketiga ada sigot atau ijab qabul, pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat jual beli ada dua. Yang pertama, barang dan harga harus jelas atau tidak ada unsur gharar dan ketidakjelasan seperti yang pertama saya sudah jelaskan. Dan yang kedua, akad dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Lalu kesimpulan hukum jual beli online menurut kitab Fathul Qorib. Kesimpulan hukum jual beli online menurut Fathul Qorib berdasarkan prinsip yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Jual beli online adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli cakap hukum. Yang kedua, barang dan harga jelas serta disepakati. Yang ketiga, akad dilakukan tanpa paksaan. Yang keempat, tidak ada unsur gharar, penipuan, atau riba dalam transaksinya. Namun, jika terjadi pelanggaran seperti penipuan atau ketidakjelasan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau hukumnya menjadi haram. Oke. Setelah sekian lama saya menjelaskan, akhirnya kita sampai di penutup. Mari kita praktikkan jual beli secara online sesuai dengan tuntunan Islam. Jadilah penjual dan pembeli yang amanah, transparan, dan selalu menjaga nilai-nilai syariat. Dengan demikian, transaksi kita tidak hanya sah secara hukum dunia, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam setiap usaha dan rizki yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kafaituhuna, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.